Permatasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelompok 3 dan kelas praktikum A. Nah, untuk tugas keempat ini di praktikum mesin-mesin listrik saya akan menyampaikan tentang perhitungan IFL dan sizing komponen motor listrik. Nah, perhitungan IFL dan sizing komponen motor listrik, panduan teknis ringkas untuk insinyur listrik, teknisi panel, dan mahasiswa teknik elektro di Indonesia. Fokus perhitungan arus beban IFL, pemilihan MCB atau kabel atau kontaktor atau overload, sizing rangkaian start delta, dan cheat sheet praktis. Nah, di sini ada ringkas alur kerja perhitungan IFL. 1. Data motor, ambil rating nameplate atau P, KW, V, cost, efisiensi, dan jenis sambungan. Yang kedua ada konversi daya, hitung arus mekanis dasar dengan rumus listrik 3 fasa. Kemudian yang ketiga ada faktor koreksi, masukkan efisiensi, cost, dan faktor layanan, service faktor untuk arus nyata. Yang keempat ada validasi lapangan, bandingan perhitungan dengan nameplate dan kondisi start inrush. Kemudian di sini ada rumus utama, hitung IFL. Rumus arus beban 3 fasa. IFL sama dengan P atau daya dibagi akar 3 dikali V dikali efisiensi dikali cost. Keterangan singkatnya, P dalam watt, konversi dari KW. V adalah tegangan line to line. N efisiensi atau desimal, cost faktor daya. Terapkan service faktor jika motor bekerja di atas rating nominal. I operasional yang rumusnya IFL dikali SF jika SF lebih dari 1. Contoh perhitungan IFL praktis. Nah, ini ada sebuah motor 15 kW 400 volt, efisiensinya 0,92 dan costnya 0,85. Langkahnya P sama dengan 15.000 watt. Nah, terus di IFL nya yaitu karena rumusnya tadi kan P gitu. Nah, nih P-nya dimasukin yaitu 15.000 dibagi 1,732 dikali 400 yaitu voltage-nya atau volt tegangannya dikali 0,92 yaitu efisiensinya dan dikali 0,85 yaitu cost-nya. Nah, kira-kira hasilnya itu 28 ampere. Jika SF sama dengan 1,15 atau 1,15, nah I opernya sama dengan 28 ampere tadi dikali 1,15. Nah, kira-kira hasilnya itu 32,2 ampere. Kemudian ada pemilihan MCB dan kabel atau prinsip dasarnya serta prinsip dasarnya. Yang pertama ada MCB atau proteksi. Pilih MCB dengan arus nominal lebih dari I oper dan karakteristik trip yang sesuai, short circuit dan earth fall terpisah. Koordinasi dengan relay proteksi diperlukan. Yang kedua yaitu kabel. Pilih kabel berdasarkan IZ, ampacity atau koreksi suhu, koreksi grup, dan penurunan tegangan kurang dari batas, biasanya kurang dari 5%. Gunakan tabel kabel sesuai SNI atau IEC. Nah, yang ketiga ada margin dan safety. Terapkan margin 1-25% untuk kabel pada motor dengan start berulang atau selalu cek rating thermal konduktor. Contoh pemilihan MCB dan kabel. Nah, contoh dari I-oper yang hasilnya 32,2 ampere tadi, yaitu dengan MCB pilih di bagian 40 ampere dengan curve C atau D berdasarkan inrush, yaitu kabelnya pilih 6 mm persegi CU, IZ-nya kira-kira 40-50 ampere tergantung kondisi pemasangan. Selanjutnya periksa penurunan tegangan, yaitu di delta V persen sama dengan dalam kurung itu ada akar dari 3 dikali
I arus dikali L dikali R dibagi V dikali 100. Nah, kontaktor dan overload relay, sizing dan koordinasinya. Panduan singkat, pilih kontaktor dengan rating AC3 lebih dari E start atau gunakan kontaktor yang didesain untuk motor. Katalog pabrikan memberikan rating inrush. Overload relay diatur pada 100 sampai 110% IFL atau sesuai SF untuk proteksi thermal motor. Kemudian pastikan kontaktor dan overload kompatibel atau mounting dan bearing dan memiliki koordinasi trip dan tahanan thermal. Sizing untuk rangkaian start delta, aspek utama sizing dan kontrol yaitu arus start. Yang pertamanya, start langsung di start mengurangi torsi atau inrush kira-kira 1/3, namun arus saat transisi kembali ke delta meningkat. Desain kontaktor dan tem perlu akurat. Yang kedua ada kontaktor. Butuh 3 kontaktor, main, start, delta. Masing-masing diberi rating sesuai arus start dan beban operasi. Kemudian ada yang ketiga ada overload dan interlock. Overload tetap diatur pada I-hopper, pastikan interlock untuk mencegah overlap start delta. Kemudian ada cheat sheet sizing. Nah, MCB. Pilih nominal lebih dari 125% dikali IFL. Jika proteksi sirkuit, gunakan jenis curve sesuai inrush. Kabel, pilih berdasarkan IZ lebih dari IO per koreksi suhu dan grup dan cek delta V kurang dari 5%. Overload, set pada 100-110% IFL. Pilih tipe thermal magnetik untuk proteksi thermal yang andal. Untuk kontaktor, rating AC 3 lebih dari E start atau gunakan kontaktor motor khusus. Periksa kemampuan mechanical endurance. Nah, kesimpulan dan tips praktisnya. Selalu mulai dari nameplate, kalkulasi IFL dengan rumus 3 fasa dan koreksi efisiensi atau cost. Kemudian gunakan margin layanan SF untuk kondisi beban berat, verifikasi kabel dan MCB terhadap I-hopper. Yang ketiga ada untuk start delta, desain kontak, timer dan interlock dengan cermat untuk menghindari konflik switching. Kemudian yang terakhir ada dokumentasikan asumsi dan lakukan pengukuran lapangan clamp meter saat commissioning. Nah, tips cepatnya buat checklist pre-commissioning yaitu yang saya nameplate check, kabel continuity, passing, relay set point, interlock test untuk mengurangi kegagalan saat start pertama. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.